Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutmila Andriani Sudewo. Kali ini saya ingin memaparkan tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi kelas MJ 701 Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Latar belakang masalah. Organisasi adalah tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, yaitu uang, material, mesin, metode, dan lingkungan, juga sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kompensasi merupakan hak semua pekerja, dan itu merupakan salah satu cara agar pekerja organisasi dapat bekerja sejalan dengan tujuan dibentuknya organisasi. Maka perlu adanya bagaimana cara mengatur, bagaimana cara memberikan kompensasi terhadap pekerja, dan adanya kompensasi juga akan mendorong motivasi kerja bagi pekerja itu sendiri. Kompensasi dan terminologinya, gaji atau upah merupakan bentuk kompensasi yang menjadi basis bayaran bagi karyawan dengan imbalan atas kontribusinya dalam mencapai tujuan perusahaan. Insentif merupakan kompensasi tambahan di luar gaji yang diberikan kepada karyawan karena kinerja melebihi standar yang ditentukan. Tunjangan merupakan bayaran atau pelayanan yang melengkapi dan melindungi gaji berdasarkan kebijakan perusahaan. Fasilitas merupakan kenikmatan yang diperoleh karyawan dari perusahaan seperti mobil dinas, bus karyawan, perumahan, dan parkir khusus. Kebijakan kompensasi terdapat pada pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003, yaitu kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Menurut Palayu SP Hasibuan pada tahun 2000, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi diantaranya yaitu yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan permintaan. Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan menjadi semakin besar. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat berpengaruh, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan yang mendapatkan jabatan yang lebih tinggi maka akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar. Jenis-jenis kompensasi berbasis kinerja, yaitu bonus tahunan, komisi penjualan, program insentif, kenaikan gaji berdasarkan penilaian kinerja, non-finansial seperti penghargaan, promosi, pelatihan, dan fleksibilitas kerja. Yang selanjutnya yaitu manfaat pemberian kompensasi pada karyawan berprestasi, yaitu meningkatkan motivasi dan loyalitas, mendorong budaya kerja yang kompetitif dan sehat, lalu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Tantangan dan implementasi, subjektivitas dalam penilaian kinerja, ketimpangan persepsi antara manajemen dan karyawan, resiko menurunnya motivasi kerja tim. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi sistem penilaian kinerja yang transparan dan terukur, seperti KPI 360 derajat feedback, evaluasi rutin kebijakan kompensasi, lalu yang terakhir melibatkan karyawan dalam penyusunan kebijakan. Kesimpulannya, yaitu untuk merumuskan kompensasi yang tepat bagi karyawan, langkah pertama adalah memahami kebutuhan dan harapan karyawan, kemudian melakukan analisis jabatan, melakukan survei gaji, dan menyusun paket kompensasi yang mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan benefit. Kompensasi yang efektif juga harus mempertimbangkan budaya perusahaan, kinerja karyawan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.